secara esensial laki-laki itu rapuh karena dia diciptakan dari debu tanah, sedangkan perempuan diciptakan dari manusia. Perempuan harus menyadari diri dia adalah kekuatan bagi laki-laki. Memang yang diciptakan pertama adalah laki-laki. Secara esensial laki-laki itu rapuh karena dia diciptakan dari debu tanah. Jadi kita laki-laki adalah debu tanah. Harus menyadari diri bahwa kita adalah debu. Sedangkan perempuan diciptakan dari manusia. Diciptakan dari tulang. Karena itu perempuan itu diungkapkan oleh Injil yang sebenarnya diungkapkan oleh Tuhan sendiri. Perempuan adalah tulang dari laki-laki. Perempuan adalah daging dari laki-laki. Jadi perempuan adalah kekuatan hidup bagi laki-laki yang rapuh. Karena itu laki-laki menyadari diri dia rapuh karena dari debu. Perempuan harus menyadari diri dia adalah kekuatan bagi laki-laki. Dalam Injil diungkapkan yang rapuh itu akan rapuh. Karena itu dia membutuhkan seorang perempuan sebagai penolong supaya dia tidak rapuh. Kalau kita terjemahkan ini dalam kehidupan bersama, katakan saja kita berbicara perceraian hari ini. Yang menyebabkan peluang cerai itu laki-laki. Tahu diri, harus rendah hati terhadap ini. Yang membanting tulangnya sendiri yang sebagai penolong adalah laki-laki. Yang cincang daging dari dagingnya sendiri adalah laki-laki. Karena itu laki-laki harus tahu diri. Kita yang laki-laki tahu diri bahwa kita lemah. Bersandarlah pada perempuan sebagai penolong. Dengarlah perempuan sebagai penolong. Berikan kepercayaan kepada perempuan sebagai penolong. Kalau kita terjemahkan dalam kehidupan rumah tangga yang lain, kalau suami terlalu mencampuri urusan rumah tangga soal duit, hancur. Beda dengan keluarga yang menyerahkan seluruhnya kepada istri. Dan kalau istrinya boros, keluarga juga hancur.
Karena itu laki-laki terhadap ini, karena kita rapuh, serahkan itu kepada istri. Dan istri juga jadilah tulang dari tulang. Jadilah daging dari daging. Karena itu dalam perjalanan selanjutnya yang digoda setan adalah perempuan. Kenapa yang digoda perempuan? Dia bangga kalau menjatuhkan, menghancurkan tulang, meremukkan daging. Dia tidak bangga meremukkan debu. Karena itu dia memilih tulang. Begitu tulangnya hancur, yang lain juga langsung jadi debu tanah. Otomatis dia kembali ke debu tanah. Oke, panggilan hidup kita adalah kita tetap menciptakan kebersamaan. Peliharalah kebersamaan itu. Walaupun laki-laki itu debu, tetapi dia tetap dibutuhkan sebagai laki-laki. Tetapi perempuan adalah kekuatan laki-laki. Jadilah model di dalam rumah. Ini kebetulan ada contoh kasus. Mungkin kalau Ibu Beatrix dulu yang meninggal lebih dahulu, mereka ini tidak jadi. Mungkin. Dan rata-rata memang pengalaman. Ya. Untung dia ini sudah besar semua anaknya dan sukses. Tapi dia juga laki-laki yang baik. Ya. Peluklah mamamu ini. Dia adalah tulangmu. Dia adalah daging dari daging. Luar biasa. Jadi kita bersatu supaya kita utuh menjadi keluarga. Dengarlah perempuan sebenarnya. Kita semua punya pengalaman. Kalau kita tidak mengikuti perempuan, tetapi jangan lupa setan akan menggoda perempuan. Karena itu, jadilah perempuan yang sungguh-sungguh tulang. Ya, itu yang pertama dulu lah. Nanti baru dia. Kalau yang lain, ya bersukacitalah. Hari ini di gereja Yohanes Pemandi, kita dibagi bunga. Jadi Yesus sendiri yang membagi kembang-kembang. Ya, kita disuruh ambil dan disematkan di dalam diri kita. Pesannya, bunga itu bunga putih. Ya, seputih kasihnya Yesus kepada kita. Perintahnya, sematkanlah bunga putih itu sebagai tanda kasihku. Tanda kesetiaanku kepada kamu. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa kamu dikasihi Tuhan dengan kasih yang sama kepada orang lain. Kita bisa menunjukkan kasih itu dari hal-hal besar sampai yang paling kecil. Hal yang paling kecil kita lakukan adalah senyuman tulus. Senyuman tulus itu adalah kasih yang paling kecil. Yang menunjukkan bahwa aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Pesan ekaristinya juga tadi sama dengan doa sesudah ekaristi. Terimalah tubuh dan darahku
sebagai kekuatan bagi tubuhmu dan sebagai tanda lain bahwa kamu di dalam aku di dalam kamu. Oke, untuk sementara itu. Ya.